Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Kang Idad di channel khusus kita ngebahas tentang politik, ya. Kemudian juga membahas tentang hal-hal yang fenomena lain di masyarakat selain dari channel yang resmi Kang Idad yang sering Kang Idad pakai untuk sejarah, yaitu di cerita Kang Ida. Tapi kali ini Kang Ida sudah lama sebenarnya channel ini, itu Kopi Diskusi. Jadi Kang Ida akan memberikan opini publik tentang kejadian-kejadian ataupun berita di masyarakat. Salah satunya sekarang sebentar lagi kita bulan November akan menghadapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Karena Kang Ida tinggal di Ciamis, pilkada Kabupaten Ciamis dengan pilkada Provinsi Jawa Barat. Yang menarik saat ini bahwa di pilkada Kabupaten Ciamis itu hanya ada satu pasangan calon, itu pasangan calon petahana Bapak Haji Herdiat Sunaria dengan Bapak Haji Yana Deputra, petahana dari tahun 2009 dan sekarang kembali mencalonkan diri. Sangat menarik bahwa nyaris tidak ada lawan sebenarnya dari awal. Beliau ingin mengajukan kembali untuk periode kedua. Awal ada kita mendengar bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Bapak Haji Nanang Permana itu akan mencalonkan diri sebagai calon bupati. Bandernya, balihonya sudah menyebar di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Ciamis, bakal calon bupati Kabupaten Ciamis. Tapi cukup mengejutkan, Kang Ida tahunya itu waktu itu di TikTok bahwa surat rekomendasi dari DPP partai yang digawangi oleh Ibu Mega, PDI Perjuangan, tidak menurunkan surat rekomendasinya ke Pak Nanang, tapi menurunkan surat rekomendasi dari partai tersebut untuk Bapak Haji Herdiat Sunaria. Kita tahu bahwa sebenarnya dari tahun 2019 bahwa PDIP itu punya calon, yaitu mencalonkan waktu itu ya, karena Pak Iing dengan Pak Oih selaku petahana, tapi dapat dikalahkan dalam pemilihan pilkada Kabupaten Ciamis dengan suara yang cukup telak. Nah, saat ini tidak ada lawan. Awal-awal Pak Nanang Permana juga ingin mencalonkan, tapi sangat disayangkan Kang Ida juga mendapat dari TikTok DPP PDI Perjuangan bahwa surat rekomendasi turun ke Bapak Haji Herdiat. Dengan itu Kang Ida fix dan tidak ada lagi sampai ditutupnya pendaftaran di KPU, tidak ada lagi mendaftarkan pasangan calon baru. Malahan sampai KPU Kabupaten Ciamis memperpanjangnya selama 3 hari, tapi tetap tidak ada calon yang mendaftarkan. Jadi lawan sekarang adalah kota kosong. Kita sekarang berbicara jika berapa persenkah Pak Herdiat harus dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan suaranya itu, yaitu sebanyak 51% lebih dari jumlah DPT yang ada di seluruh Kabupaten Ciamis yang mempunyai hak pilih. Belum juga dipotong dari suara yang tidak sah, suara yang tidak ikut pemilih alias golput. Jadi buat teman-teman yang memang sudah punya suara hak untuk memilih, gunakanlah suara itu demi kebaikan dan kemajuan daerah kita. Nah, lalu bagaimana jika pilihannya kita tidak setuju Pak Herdiat memimpin, yaitu melawan kota kosong? Jika kota kosong yang menang, Pak Herdiat tidak mencapai suara 51% lebih, maka PJS yang sekarang diperpanjang sampai 5 tahun ke depan, sampai pilkada pada tahun 2029. Nah, sangat memalukan jika saja kota kosong yang menang.
Itu pernah terjadi di Makassar kalau Kang Ida tidak salah di tahun 2019 bahwa kota kosong yang menang. Itu sangat sangat, memalukan, sangat lucu ya, ironi dengan keadaan di negeri kita. Selanjutnya, eee, cukup menarik juga untuk dibahas yaitu mengenai pilkada di Provinsi Jawa Barat. Petahana, gubernur sebelumnya Pak Ridwan Kamil diinstruksikan oleh Kim+ atau gabungan partai politik pendukung Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Mas, Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih di pemilihan presiden kemarin di 2024. Nah, menginstruksikan untuk Pak Ridwan Kamil dengan Suswono maju di DKI Jakarta, di pusat ibu kota, sedangkan di Jawa Barat itu ada 4 pasangan calon. Yang pertama yang sangat dikenal dan sebelumnya di 2019 pernah mencalonkan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Kang Deddy Mizwar, yaitu Kang Deddy Mulyadi, demisioner atau mantan Bupati Purwakarta selama 2 periode, kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI Pusat dari Partai Golkar. Karena satu dan lain hal beliau mengundurkan diri, berpindah haluan ke Partai Gerindra pimpinan Bapak Haji Prabowo, dan secara otomatis beliau mengundurkan diri dari anggota DPR RI dan sekarang kemarin kembali terpilih sebagai anggota DPR RI, tapi sepertinya akan diserahkan kepada calon pemenang kedua di suara terbanyak di dapil beliau, karena beliau akan mencalonkan diri dan sudah mendaftarkan sebagai calon gubernur ya, berpasangan dengan Pak Edwin, putra dari Bapak Haji Umuh Muhtar, manajer dari Persib Bandung. Calon kedua yaitu Bapak lulusan pesantren kalau tidak salah ya, dari PKB, pasangan calon gubernurnya laki-laki, kemudian itunya perempuan. Kang Ida lupa lagi, tapi itu calon alternatif dari PKB. Kemudian juga yang sangat mengejutkan, kembali lagi diambil oleh Partai PDI Perjuangan. Yang awal Kang Ono Surono bendernya sudah di mana-mana, sudah berkampanye ke berbagai daerah, tapi instruksi partai berkata lain bahwa yang dicalonkan menjadi calon gubernur adalah Bapak JJ Wiradinata selaku mantan Bupati Pangandaran 2 periode, kemudian dengan Kang Ronald Surapraja itu dari Cimahi. Itu kan berarti sudah ada 3 calon. Satu lagi yaitu yang dari PKS, yang diusung oleh PKS. Ini mengejutkan juga, banner di mana-mana Kang Haru yang sudah menyebar, yang sudah dipasarkan dan sudah dipromosikan oleh relawan dari Partai Keadilan Sejahtera. Namun di detik-detik akhir penutupan pendaftaran KPU yang muncul dan didaftarkan adalah presiden PKS-nya sendiri, Bapak Ustadz Ahmad Saihu berpasangan dengan Bapak Ilham Habibie, putra pertama dari Presiden ketiga Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Sangat mengejutkan ya kontestasi di Jawa Barat, karena daerah yang cukup vital selain dari DKI Jakarta, memperebutkan Jabar 1, siapa nanti yang akan menang. Sebetulnya jika dihitung di atas kertas, Kang Deddy mempunyai banyak poin keunggulan, tapi namanya politik itu selalu dinamis, angkanya tidak bisa dipastikan, akan selalu bergerak. Bisa saja nanti yang dari PKB, tapi bisa saja juga kejutan yang itu PDI bisa menang di Jawa Barat, siapa tahu. Dan kita tidak bisa memprediksi, tapi lebih unggul dari segi kedekatan dengan masyarakat, berbagai hal. Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah melanglang buana ya, kita bisa lihat konten YouTube-nya
di Lembur Pakuan juga Kang Deddy Mulya di channel, di TikTok, di Snack, dan di Facebook itu beliau turun ke masyarakat sampai istilahnya ikut membantu pemecahan masalah kasus Vina Cirebon yang sebenarnya sudah ada terpidananya tapi ada kejanggalan dan lain hal. Kang Deddy ikut menjadi saksi ahli dari Peggy Setiawan, kemudian Sakat Natal, dan terakhir kemarin itu 7 terpidana yang di PK kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ikut jadi hal-hal sekecil bagi seorang gubernur itu, seorang calon gubernur itu seharusnya tidak sampai ke situ, tapi Kang Deddy sangat memperhatikan eh, kesejahteraan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya sendiri. Jadi pilihan kembali ada di teman-teman, terutama yang di wilayah Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat. Sangat menyulitkan kita tetap berdoa bahwa pilkada ini akan berlangsung aman, tentram, damai, tidak ada gesekan apapun, perbedaan pilihan, perbedaan partai politik, kita fanatisme A, B, dan C itu tergantung dari teman-teman, tapi redamlah semua itu agar tidak menjadi perpecahan di Indonesia, perpecahan di negara kita tercinta. Karena hal-hal kecil itu bisa memantik, memicu konflik ya. Kita bisa lihat juga di beberapa daerah, di beberapa negara, karena konflik pemilihan pada akhirnya kita terpecah. Ada yang sakit hati, ada yang istilahnya merasa dizalimi, ya yang di atas mah akan tetap biasa-biasa saja, sedangkan kita yang di bawah yang sebenarnya diadu domba oleh kepentingan politik. Hati-hati dalam memilih teman-teman, tentukan pilihan Anda semua kepada pilihan yang benar. Kang Ida sendiri sudah menentukan sikap pilihan kemana, tapi Kang Ida tidak akan men-share-nya di sini di media khusus, media sosial lain mungkin Kang Ida bisa share, tapi untuk di YouTube Kopi Diskusi ini kita hanya membahas opini publik atau perspektif dari Kang Ida pribadi kepada Pilkada Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat. Itu ya, teman-teman. Semoga tayangan ini bisa dapat bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadikan pertimbangan bagi yang menonton. Kemudian Kang Ida juga kembali lagi memohon dukungannya untuk mensubscribe channel Kopi Diskusi ini, kemudian like dan komen setiap video yang Kang Ida upload di channel ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.